Kali ini kita berkesempatan buat tunjukin kalian satu rumah di daerah Buduran Sidoarjo ya. Ini kita lagi ada di Woodville Residence dan di depan kita ini adalah klaster terbarunya. Namanya itu klaster mahogani yang punya dimensi 6 kali 17. Nah, di dalamnya itu ada 3 kamar tidur, tapi yang spesial rumah ini punya kolam renang pribadi. Nah, rumah ini dijual harganya 1,4 M. Kira-kira gimana ya dalamnya? Yuk kita review dari depan ya. Kita bahas mulai dari fasadnya dulu. Nah, rumah ini menggunakan bahasa desain kontemporer. Jadi kalau rumah kontemporer itu pasti kelihatan modern banget. Karena kalau kalian perhatikan di bagian atas itu ada kemiringan-kemiringan yang tidak simetris dengan antara bagian kanan sama bagian kirinya. Nah, kalau di lantai satunya ini ada area carport yang menampung untuk 2 mobil, ini masih muat ya. Karena lebar dari kiri sampai kanan carportnya itu 5 meter. Dan kedalaman carportnya sendiri itu sampai 6,5 meter. Dan setiap rumahnya nanti itu juga udah termasuk kanopinya. Di mana kanopi ini bukan kanopi biasa ya. Kalau biasanya kan kanopi bahannya dari solar flat kalau yang bagus, atau misal bahan dari Alderon dan lain sebagainya. Nah, kanopinya ini dia udah dilapisin sama PVC ya bagian bawahnya, sehingga kesan mewahnya itu lebih dapat. Dan dari bagian PVC yang warna kayu ini dia nyambung sama warna fasadnya yang juga pakai warna coklat. Kalau di bagian kanannya ini digunakan sebagai area taman kecil, tapi nggak cuma taman, karena di sini juga untuk area tandon sama area rumah pompanya. Termasuk nanti untuk tempat sampah udah disediain terpisah ya. Dan kita suka banget soalnya dia bagian kanopinya itu nggak dibuat sampai carportnya aja, tapi dia memanjang sampai ke atas dari bagian tamannya. Kalau misal di taman kalian itu nggak ada pohonnya, nanti kalian bisa tutup aja area yang bolong ini. Tapi kalau kalian punya pohon, bisa dibikin bagus banget gini. Jadi pohonnya itu dibikin menembus ke atap dari kanopinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Oke, sekarang masuk ke dalam rumahnya dan ini kita langsung bahas dari pintunya dulu ya. Ini dia pintunya menggunakan kayu yang jenisnya itu dari kayu akasia. Dan dia udah dilengkapin sama smart lock, dia pakai merek dari Bardi nih. Oke, sekarang kita tutup dulu dan bagian dalamnya itu langsung ketemu sama ruangan inti. Nah, dimensi dari ruangan intinya itu 3 kali 5. Jadi ini mirip sama dimensi ruang utama rumah satu lantai, mungkin 6 kali 15 ya. Dan kalau kalian lihat ini sofanya muat yang 2 seater, tapi kalau kalian extend jadi 3 seater ataupun kalian tambahin 1 seater lagi itu masih muat. Soalnya di bagian kanan ini dia masih ada space. Nah, jarak dari TV ke bagian sofa itu pun juga masih oke banget. Ini jaraknya sekitar 3 meter. Jadi ini dia taruh TV yang 55 inci masih oke ya, nggak terlalu besar. Nah, di sebelahnya ini langsung ada ruang makan yang meja makannya itu dibuat bulat. Nah, kenapa bulat? Soalnya kalau meja makan bulat itu dia lebih hemat space daripada meja makan yang bentuknya kotak. Nah, meja makan yang bulat itu dia bisa 4 seater. Tapi bayangin kalau ini mejanya kotak dengan ukuran yang sama, itu bakal muat cuma 3 seater aja. Di samping kanannya ini pun dia juga masih muat untuk ditaruh area pantry ya, alias dapur kering. Cuma di sini memang di set sebagai storage saja ya. Ini ada microwave, ada lemari es, dan lain sebagainya. Nah, kalau di depannya meja makan, ini ada satu area kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini juga oke banget. Soalnya, dia udah dikasih pintu sebelum pintu kamar mandinya. Yang terjadi adalah, kalau ini ditutup, bagian dari wall panelnya itu bener-bener rapi banget. Ini kita tunjukin sinematiknya. Dan kalau dibuka itu kalian langsung kelihatan sama wastafelnya dulu, nggak langsung kelihatan sama area ruangan mandinya. Untuk wastafelnya sendiri dia udah pakai merek Toto, jadi bagus banget ya. Dan ini area kamar mandinya udah lengkap shower sama kloset duduk, plus udah ada instalasi water heaternya juga. Sekarang kita bergerak ke bagian belakang dari rumahnya yang area lantai 1 ya. Nah, ini di sebelah dari tangga ada satu pintu kamuflase yang ternyata kalau kita dorong adalah bagian gudang ya. Ini bagian storage, tempat naruh-naruh barang untuk rumah ini. Nah, di sebelahnya ini ada satu kamar tidur yang fungsi utamanya itu adalah untuk kamar tidur tamu. Nah, kamar tidur tamu ini dia diset sebagai kamar anak sementara ya. Ini kasurnya dia pakai ukuran 120, tapi kalau kalian upgrade ke queen size atau 160 itu masih lebih dari muat. Nah, di sebelahnya itu ada lemari 2 pintu sama ada bagian storage di atasnya.
Dan yang paling bagus dari kamar ini adalah view-nya. Dia itu punya view ke arah belakang yang langsung nanti menuju bagian dari kolam renangnya ya. Nah, sekarang kita geser ke sebelahnya. Karena sebelahnya ini ada satu area dapur yang jujur ini dapurnya besar banget. Bayangin dapur aja ukurannya 3x3 dan kitchen set ini lebarnya 3 meter loh. Ini kalau kalian masak apapun pasti puas banget. Dan yang kita suka lagi, selain dapurnya udah terpisah dari ruangan utama, kalian perhatiin di bagian atasnya dapur itu ada plafonnya ya. Jadi dapur ini nggak usah kalian tambahin kanopi lagi, udah pasti nggak kehujanan. Nah, geser dari bagian dapur, ini nih highlight dari rumahnya, yaitu area kolam renang. Nah, dimensi dari kolam renangnya sendiri itu 4,5 kali 3 ya, maaf. Nah, dan ini dia memang kolam renangnya cukup dalam, tapi nanti coba aja kalian request kedalaman berapa yang kalian mau, nanti mungkin bisa di-approve sama developernya. Tapi di sebelah dari kolam renang, ini ada area decknya, dia menggunakan wood plank, bukan conwood ya untuk bawahnya, dan wood plank ini memang secara konstruksi harganya lebih terjangkau dibanding conwood. Dan yang kita suka lagi, di sebelah dari kolam renang itu masih ada air mancurnya nanti ini. Jadi kolam renang ini nggak cuma sebagai estetika aja, tapi juga ada suara percikan air dari air mancurnya yang bisa bikin rumahnya lebih tenang. Dan satu hal lagi, kita suka banget sama dindingnya. Dia itu tinggi, ini sampai hampir ke lantai 2, dan ini materialnya dia bener-bener pakai batu alam asli, bukan keramik atau homogeneous style yang motifnya batu alam. Salut nih buat developernya, harga 1,4 M dia udah berani kasih batu alam asli. Sekarang kita naik ke lantai 2. Kita suka banget sama area tangganya. Ini yang udah dikasih SPC flooring ya. Dan SPC flooring itu nyambung sampai ke area lantai 2-nya. Nah, hal pertama yang mau kita bahas nih di area lantai 2 adalah adanya area sky bridge. Ini unik banget. Soalnya ini jujur pertama kali ada di sebuah rumah. Jadi sky bridge ini dia menggunakan kaca temper bawahnya. Yang kalau kalian perhatikan ini kacanya tebal banget ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kacanya bakal jebol. Karena itu kacanya udah bener-bener yang tebal banget. Dan di atasnya itu ada skylight. Jadi bagian dari dalam rumahnya untuk lantai 2 itu nggak gelap. Ditambah lagi, nanti di sampingnya akan kita lihat lebih detail ada area balkoni. Nah, area pertama yang mau kita bahas adalah ini satu kamar tidur untuk anak. Dimensinya itu 3x3, jadi ini cukup banget kalau kalian taruh kasur yang ukuran 160 ya, alias kasur yang ukurannya queen size. Nah, nanti untuk colokan AC sama pembuangan AC-nya itu nanti udah disiapin, kalian tinggal pasang unit AC-nya aja. Yang kita suka dari kamar anaknya, ini bener-bener jendelanya itu banyak banget. Jendela yang pertama itu menghadap ke bagian belakang, view-nya itu langsung ke arah kolam renang. Lalu untuk jendela yang samping, dia punya view menuju arah balkoninya. Nah, semua kusen atau jendelanya ini dia udah pakai aluminium ya, jadi udah nggak khawatir kena rayap. Dan kalau dibuka ini langsung menuju area balkon. Yang kita suka dari balkoninya, ini dia bener-bener gede banget. Dimensi balkonnya aja itu kurang lebih sekitar 2,5 x 7 meter. Dan untuk flooring dari balkonnya sendiri, ini dia menggunakan wood plank. Jadi ini aman, kalau kena air pun dia nggak akan rusak. Tapi lagi-lagi hal yang kita suka adalah bener-bener ukurannya itu gede banget. Dari depan rumah sampai belakang rumah itu bener-bener full balkoni. Bahkan kalau di bagian belakang, balkoninya itu punya view juga yang menghadap ke area kolam renang nih. Jadi ini rumah harga 1,4 M mungkin yang paling bagus sejauh yang kita review sampai saat ini. Yuk, sekarang kita balik ke dalam rumahnya. Nah, area balkoni tadi itu juga bisa diakses dari depan kamar ya. Nggak perlu masuk ke kamar, tapi bisa lewat area sky bridge-nya ini. Nah, kalau kita geser, di sini kita bakal nemuin satu kamar mandi sharing. Dan yang kita suka dari kamar mandinya adalah Woodville ini selalu dia kasih keramik dari bawah sampai atas itu benar-benar mentok, nggak nyisain tembok sama sekali. Hasilnya adalah ketika nanti kalian gunakan untuk mandi, airnya itu nggak akan nempel ke area temboknya yang bikin temboknya malah jadi ngerembes. Dan semua sanitary-nya ini mereknya lumayan oke, dia pakai American Standard. Dan ini merek yang lumayan ya. Memang nggak semahal Toto atau Kohler, cuma ini lebih dari cukup. Nah,
Untuk area kamar tidur utamanya, dia hadap ke bagian depan rumah. Kalau tadi ada balkoni yang di samping, kamar utamanya itu ada balkoni lagi. Dan dimensi kamar utamanya udah pasti yang paling besar di antara kamar lainnya ya. Ini dimensinya sekitar 3,5 kali 4. Dan kasurnya ini dia muat yang ukuran 160 alias queen size. Dan di depannya nanti kalian bisa taruh TV. Tapi yang membedakan kamar ini adalah ukuran lemarinya itu dia muat yang lebih besar. Kalau ini dia bisa pakai yang 4 pintu atau lebarnya sekitar 180. Di sampingnya itu juga masih muat untuk ditaruh meja rias dan ini area balkoni yang tadi kita singgung sedikit ya. Untuk area balkoninya sendiri ini dimensinya sekitar 1,2 kali 4 meter ya. Jadi dia memanjang dan kalau mau ditaruh dudukan pun masih muat satu ditambah mungkin satu lagi di sebelahnya. Dan nanti view-nya langsung ke arah depan rumah. Gimana nih pendapat kamu tentang rumah tipe Edelweiss di Woodville ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.